Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Priya Pratiwi, NPM 1921020162. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengaruhkan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilakukan dalam kehidupan. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran secara tradisional dan makna yang dikandung bersifat wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandung terjamin ke substantik dan otoritas kebenarannya. Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Kedudukan Al-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah yang dikaitkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang ditemukan pada surat Al-Nas 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan 2. Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer dan doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran. Ketentuannya hukum dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Pada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.